Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan tugas UTS psikometri. Untuk lebih lanjut lagi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan nama saya Rijal Safaranda dengan NIM akhir 01. Perkenalkan nama saya Akisti Ananda dengan NIM akhir 07. Perkenalkan, saya Rani Hidayati dengan NIM akhir 41. Dan saya Sronella Mazila dengan NIM akhir 44. Langsung saja kita akan mulai untuk penjabaran diskusi dari kelompok kami. Di sini kami menggunakan aplikasi SPSS dan juga JASP. Untuk yang pertama, kita mengambil data dari yang sudah dikirimkan. Di sini saya sudah memasukkan data dari avoidance 1 sampai 4, dari revenge 1 sampai 4, dan benevolence 1 sampai 4. Namun, avoidance dan revenge harus perlu dibalik. Membaliknya, yang pertama, transform, compute variable. Untuk target variable ditulis nama. Di sini kita memilih 6 karena skalanya 1 sampai 5. 6, min, masukkan butir skalanya. Yang sudah dibalik tadi ada di sampai sini AF01. Desimal kita ubah menjadi 0. Measure-nya kita ganti scale. Di sini yang awal data pertama itu 4 menjadi 2, dan 3 itu tetap jadi 3. Di data sebelumnya juga 3. Lalu ini yang sebelumnya 5 setelah dibalik menjadi 1. Hal ini diulang secara berulang dari avoidance 1, 2, 3, 4, lalu revenge 1, 2, 3, 4. Lalu selanjutnya kami sudah mempunyai data yang sudah dibalik. Oke, berikut data yang sudah balik bagian avoidance dan revenge. Untuk yang pertama, analisis deskriptif. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam analisis deskriptif. Jadi untuk analisis deskriptif sendiri, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita analyze, deskriptif statis, kita pilih yang frequency, kita pindahkan semua variabelnya. Oke, di sini tidak perlu ada yang diubah. Oke, selanjutnya ini untuk setiap butirnya. Selanjutnya kita kembali lagi. Di sini kita lanjut ke yang kedua, kita analyze, descriptive statis, dan kita pilih yang kedua yang descriptive. Kita masih sama, semuanya kita pindah ke variabel S. Kita pick option, di sini dipastikan mean, standard deviation, minimal, dan maksimal itu tercentang. Kalau sudah kita continue dan oke. Kita dari atas terlebih dahulu. Di sini setiap butirnya ini terdapat partisipan yang mengisi. Di sini ada skala 1 sampai 5.
Contohnya di satu ini terdapat 38 partisipan yang mengisi skala 1, begitu juga selanjutnya. Dan jika tidak ada nomor atau skala 1 ataupun nomor yang lainnya, berarti tidak ada partisipan yang mengisi skala tersebut. Ini untuk penjabarannya masih sama sampai dengan terakhir di sini. Dan di deskripsi statis ini kita sudah lihat terkait dengan rata atau minnya di butir pertama sampai dengan butir 12. Contohnya di sini ada yang pertama avoidance itu 2,39, begitu juga selanjutnya. Untuk reference itu ada di 3,59, begitu juga selanjutnya. Dan terakhir yaitu bivariance itu 3,34, begitu juga selanjutnya. Dan untuk statis atau SD-nya, standard deviation-nya sendiri, ini juga sudah tertera dari butir 1 sampai dengan butir 12, di mana N-nya yaitu 175. Itu untuk terkait dengan standar deviasi statis dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita ke normalitas. Di sini kami masih menggunakan SPSS dan kita menggunakan data yang sudah dibalik bagian avoidance dan revenge. Yang pertama untuk mencari normalitas, analyze, descriptive statistik, explore. Di sini untuk mencari butir skalanya, kita masukkan satu-satu bagian avoidance, revenge, dan benevolence. Untuk contoh yang pertama, kita menggunakan avoidance. Kita klik plots, lalu centang normality plots with test. Lalu kita klik OK. Kita lihat di test of normality yang pertama, avoidance pertama, signya masih kurang dari 0,05, yang menandakan avoidance 1 ini tidak normal. Lalu kita coba di revenge 5, normalitasnya sama, descriptive statistik, explore, lalu dependent list-nya kita masukkan revenge 5. Lalu pilih plots, centang normality, continue, oke. Kita scroll ke bawah, di test of normality ternyata revenge 5 signya tetap kurang dari 0,05. Dan ini menandakan bahwa butir skala revenge 5 tidak normal. Lalu benevolence 9, data ini masih data murni atau tidak dibalik seperti avoidance atau revenge. Normalitasnya tetap sama, descriptive statis, explore, dependent list-nya kita masukkan yang benevolence 9. Kita pilih plots, centang normality, lalu oke. Kita scroll ke bawah lagi, di test of normality, benevolence ternyata signya masih kurang 0,05. Maka data dari benevolence 9 ini tidak normal. Lanjut kita cari normalitas dari skala. Skala ini dari avoidance 1 sampai benevolence 12. Tetap sama normalitasnya, descriptive
analyze, descriptive statis, explore. Mari kita masukkan semua ke dependent list, plots, data normality. Oke. Kita scroll ke bawah aja untuk fasilitas community. Nah, di sini avoidance 1, 2, 3, 4, reference 5, 6, 7, 8, benevolence 9, 10, 11, 12. Dilihat di sini SIG-nya kurang dari 0,05 semua. Maka skala dari 1 sampai 12 ini adalah tidak normal. Berikutnya bisa dilanjut dengan rekan saya. Selanjutnya analisis CFA menggunakan CAST. Setelah memasukkan data, kita faktor, confirmatory factor analyze. Kemudian faktor pertama, avoidance. Masukkan 1/4 outputnya. Next. Dan finish. Step ke ini balance. Masukkan B1 B-nya ke 4. Kemudian additional output, additional fit measure, R-square, modified residual, modification, show lapan syntax, to plot, model plot, show parameter. Kemudian di sini ada results-nya. Pertama, untuk model fit menggunakan chi-square test, dilihat di T-nya kurang dari 0,05, yang artinya model chi-square ini tidak cocok dengan data yang kita punya. Tapi karena model chi-square test ini sangat sensitif dengan jumlah sampel dan sampel kita banyak, jadi tidak terlalu berpengaruh. Untuk model yang bisa digunakan lainnya bisa dilihat di additional fit measure. Yang digunakan itu yang lebih dari 0,9, kalau bisa 1. Kemudian didukung juga dengan melihat ke RMC-nya. Untuk RMC ini menunjukkan kalau ada di bawah 0,08 itu bagus. Ada indikator kecocokan dari model sama data yang kita punya. Kemudian di R-square ini menunjukkan seberapa besar varians item bisa menjelaskan konstruk yang diukur. Semakin mendekati 1, semakin baik. Untuk data yang kita punya di sini mungkin yang kurang baik ada di AVO 1, 2, 3, BN 1, BN 3. Kemudian di parameter estimate, di faktor loading, kita bisa lihat
di bagian estimate, kalau lebih dari 0,05 berarti baik. Kalau di CFA ini hanya bisa menunjukkan korelasi faktor. Misalnya AVO1 hanya bisa ditunjukkan punya korelasi dengan faktor avoidance-nya. Tidak bisa menunjukkan korelasi dengan faktor-faktor lain seperti reference dan benevolence. Kemudian di sini ada bagan atau model plotnya. Oke, baik, selanjutnya yaitu menganalisis reliabilitas. Kita akan menggunakan CASP. Yang pertama kita share screen dulu. Kita sudah ganti kolom ini menggunakan masing-masing butir. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita klik reliability, kita klik unidimensional reliability, kemudian kita copy semua butir, kita pindah ke variabel. Kemudian kita klik analyze, karena kita akan mencari koefisien dari alfa dan omega yang di sini sudah koefisien, kemudian bawah koefisien juga reference item, kemudian kita akan pindahkan avoidance 1 sampai 4 dan reference 1 sampai 4. Kita tunggu hasilnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa koefisien alfa dan omega itu memiliki rentang. Jika kurang dari 0,05 yaitu dikatakan tidak reliable, 0,05 sampai 0,59 dikatakan sangat rendah, 0,6 sampai 0,69 dikatakan rendah, 0,7 sampai 0,79 dikatakan cukup, 0,8 sampai 0,89 dikatakan tinggi, dan lebih dari 0,9 dikatakan sangat tinggi. Di sini kita bisa membaca pada bagian estimate. Di sini bisa didapatkan bahwa koefisien dari alfa dan omega menunjukkan 0,8 dan 0,813 dan 0,844. Sehingga ini termasuk dalam interpretasi yang tinggi. Sehingga jika dilihat dari butir-butir atau item-item yang sudah kita masukkan tadi, dapat disimpulkan bahwa skala ini memiliki skala yang reliabilitasnya yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.